Ustaz, lu pamali tidurnya begitu. Iya, Nggak boleh nih. badan gue pegel-pegel, gue habis bangun tidur kayaknya salah posisi dah. Lu pegal. Mending besok ikut gua. Mana? Senam kita. Nang gimana nih? Sama ibu-ibu. Ih, Ibu-ibu PKK mau depan Superindo. Mau nggak lu? ayo dah. Sekali-sekali. Besok ya. Iya. Jam 7 gua jemput. Iya, insyaallah. Udah pasang alarm lu. Ya gampang. Ngomong raur. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Namanya Pole, podcast di Bale. Tapi karena balenya lagi dipakai, jadi kita jadi Poli, podcast di pinggir kali. Oke, langsung aja cekidot. Nah, tanpa basa-basi nih ya, kita langsung to the point ya. Kita bakal ngebahas tentang Sunda, Jawa Barat. Ada pelapon. Oke, jadi tuh apalagi tuh kayak Sunda, Jawa Barat, terus kayak yang gue tahu ya Kalimantan, itu pasti kayak adat kita tuh masih kenceng gitu ya. Iya, benar, Ya, masih kental. Apalagi masih banyak kayak sifat-sifat pamali, hal-hal yang nggak boleh dilanggar di daerah tersebut. Ini turun temurun tuh kan. Ya turun dari nenek moyang. Iya, benar. Dari Kalau itu dilanggar juga ada risikonya. Jadi mulai dari nenek moyangku seorang pelaut, kapiten. Oke, Kapiten mau mati pura ya. nah, apalagi nih? Terus ngomong-ngomong tentang pamali nih. Sekarang kita tuh gue pengen nanya lu nih, lu pada nonton film Pamali belum sih? Oh, udah. Udah. Yang mana nih? Yang 2022. Pamali ini kan yang nyeritain apa namanya? 2022 yang 2022. Iya, itu yang nyeritain orang melanggar apa aturan daerah sana terus malah petaka lah itu intinya. Iya, benar. Gimana coba kalau lu tahu ceritain. Secara singkat aja sih. Secara singkat ya. Jadi yang gua tahu itu jadi ada pasang keluarga baru nih, baru married. Terus mereka itu pindah ke rumah orang tuanya di pedesaan. Seperti yang kita ketahui kan semua tempat itu ada aturan adat istiadatnya kan. Apalagi tempat yang syutingnya ini di Jawa Barat. Ya. Jadi mereka itu pindah ke daerah perkampungan Jawa Barat. Terus mereka itu nggak tahu ada larangannya di daerah tersebut. Lalu mereka melanggar apa aturannya yang disebut pamali tersebut. Ya udah kira kena karma Iya, kena karma, kena. Sebenarnya bukan nggak tahu sih, mereka kan udah pernah diingetin ya sama nenek-nenek. Iya, Dia udah tahu tuh, tapi ya mereka pada batu. Mungkin karena masih muda juga kali ya, percaya gitu. Mungkin mereka nantang lah. Mungkin mereka ini biasa tinggal di kota. dia tinggal di Iya. kota, ya nantang. Udah Pikiran mereka udah modern, udah nggak percaya hal gituan. makanya dari situ jangan melanggar adat istiadat. Iya. Tapi Di situ bumi dipijak, apa Iya. namanya? Di situ langit dijunjung. Iya, di situ langit dijunjung. Nah, kita kan udah ngebahas secara singkat nih Iya. dari film Pamali. Kalau rating dari kalian itu berapa sih film Pamali ini? dari 1 dulu. Dari asal dia. Kalau dari saya sih 7,5 lah. Kenapa tuh? Tujuh setengah. Kenapa tuh? Ya menurut saya actingnya udah lumayan maksimal kalau untuk aktor kelas Indonesia. Terus dari background-nya, background Sundanya sama adegan tegangnya juga udah lumayan lah, udah boleh masuk bioskop lah. Intinya istilahnya udah layak buat ditayangin di bioskop, udah oke. Terus dari lu itu berapa aja? 8/10 ya. Itu lumayan bagus. 8/10. 8,0, itulah 8/10 karena dari audio yang pertama itu cukup mencekam, terus menegangkan di beberapa adegan. Ya, kayak contohnya aja pas yang pas ini ada jump scare itu bener-bener dari yang tadinya pelan tiba-tiba kagetin. Wah. Terus audionya itu lumayan bagus. Audio lumayan sih. Terus dari adegan-adegannya sih ya aktornya itu totalitas gitu. Profesional lah ya untuk kalangan film Indonesia, udah penampilan gitu aktor-aktornya. Terus dari dia juga kan pasti persiapannya juga matang. Dari ekspresinya juga real banget. Jadi lu Kalau menurut gue sih 8 sih. bagus.
Lumayan bagus untuk film horor Indonesia ya. Horor, sorry. Jadi kayak apa sih namanya, kayak CGI yang digunakan juga Emang bagus sih. pakai lah. Iya, Wan. Pemain GTA Siapa itu CGI? CJ sih. Udah lanjut. Lanjut, kayak CGI yang digunakan, kayak editingnya kayak itu real banget sih, kayak menggunakan background kayak udara yang keluar, terus kayak tulang yang patah kan ada tuh kan, kayak keretek itu kayak real sampai buat gua merinding gitu, kayak buat gua merinding ya. Jadi itu film horor yang bagus sih, makanya gua kasih 8. Kalau dari gue ya, gue cukup setuju sih dari yang udah kalian omongin. Tapi menurut gue tuh setuju. Kenapa tuh? Entah kenapa tuh kalau misalnya kayak film horor Indonesia tuh kayak kurang Masuk gitu gue ya? kurang apa ya? Kurang meledak Pokoknya ada yang lah. kurang lah. Ada aja yang kurang, jadi gue kayak kurang paham gitu. Maksudnya kayak dibandingin film horor luar ya. Ya. Tapi kayak mulai dari aktor, aktris, itu sebenarnya udah bagus sih dari tingkat profesional mereka untuk bikin film ini. Terus kalau dari audio, gue cukup seneng karena banyak jump scare-nya itu Udah cukup lah. ya dia bikin serem, tapi bukan yang kayak Berlebihan gitu ya? berlebihan kayak suara kenceng doang. Iya, Malah iya. kadang-kadang tuh yang bikin seremnya itu kayak cuman lantunan musik-musik Jawa atau ya Jawa lah ya, musik-musik Jawa itu malah menurut gue malah bikin serem gitu. Nah, kan kita kan udah ngebahas keunggulan film ini nih. Tapi gue pengen nanya nih, kenapa sih film ini kan menurut kayak kita semua nih itu udah cukup bagus. Tapi kenapa di film ini tuh kurang laris lah ya di Indonesia? Ada yang Ya, tahu? ya karena ada ini bajakan. Kenapa tuh, Sat? Jadi bajakan tuh kayak, jadi ada oknum yang merekam video tersebut secara diam-diam dan melanggar aturan-aturan perfilman di Indonesia ini, sehingga banyak orang yang nontonnya tuh di rumah pakai laptop, bukan di bioskop. Jadi dia nonton ilegal lah, nontonnya bajakan, bukan langsung dari ininya, dari apa sih namanya, Bioskop lah ya. dari yang bioskopnya. Iya, dari yang resminya, bukan dari yang resmi. Jadi ya gitulah. Tapi gue nanya dong, kenapa menurut kalian orang-orang itu melakukan bajak film? Tapi dapat duit, bro. Keuntungan sih, cuan itu paling itu paling gampang. Jelas sih. Modal HP, memori stick, tinggal rekam upload jual. Ya udah, ya apalagi nih. Udah sih, menurut Udah gue. sih, kalau menurut gua ya mulai dari audio bagus, Iya. profesional aktor-aktornya. Ini cuman pelaku bajakan doang nih yang bikin film ini kurang. Dan gara-gara bajakan juga filmnya juga kurang laris kan, karena Iya. orang tinggal nonton di rumah. Ingat turun Ya Iya. udahlah, intinya pesan-pesan untuk hari ini. kalian untuk Sebagai hari penonton. ini sebagai penonton, tolong jangan lakukan bajakan lagi Dan jangan nonton bajakan. Hargai dan film. jangan nonton bajakin. Hargai Dan film Indonesia. jangan nonton bajakan, tolong hargai film Indonesia. Apresiasi Jadi, ya, itu. Oke guys, sekian dari kami. Terima kasih. Oke, selamat Selamat malam. malam. Selamat malam. Dadah.